Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. وقال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas nikmat yang sangat banyak diberikannya kepada kita. Sampai detik ini masih diberikan keimanan, al-Islam, sehat walafiat, dan kita bisa beribadah dengan bebas dalam kondisi aman dan tenang. Salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi kita yang mulia Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Moga-moga kita semua kelak mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Allah muliakan, kita awali dengan 3 problem yang mungkin sering kita alami atau mungkin terjadi di tengah-tengah kita. Pertama, kita sering berpikir kalau untuk menjadi orang terhormat, mulia, sukses, itu harus ada uang, harus banyak materinya. Ingin terhormat harus banyak uang. Ingin terhormat, rumah harus bagus. Ingin dipandang mulia, jabatan kita harus ada. Bahkan sering orang berpikir kalau ada uang semua selesai. Yang penting uang, yang penting materi. Nah, ini cara berpikir yang barangkali itu sebuah problem. Problem yang kedua, sering terjadi apalagi hari-hari ini, kesenjangan dan pertikaian. Di luar jelas, boleh jadi juga kesenjangan dan pertikaian terjadi di antara kita. Antara kita dengan atasan, kita atasan dengan bawahan, atau mungkin dalam keluarga kita sama istri, sama anak, orang tua, mertua, sama adik kakak ipar, melebar lagi pertikaian dengan tetangga, dan seterusnya. Ini sebuah masalah. Yang ketiga, secara umum kita ini sudah punya pekerjaan, sudah punya penghasilan, bahkan mungkin ada yang punya tabungan, walaupun nominalnya mungkin beragam. Ada yang 5 digit, ada yang 6 digit, macam-macam itu. Tapi kenapa kita masih merasa miskin? Masih merasa kurang? Nah, 3 problem ini saya kira pernah kita alami atau mungkin sedang kita alami. Jamaah Allah muliakan, karena itu di pagi yang baik ini kita mencoba menelaah nasihat ulama pada abad ke-2 Hijriyah, Sufyan bin Uyainah rahimahullahu ta'ala. Beliau ini seorang ulama tabi'in, lahir di Kufah, ahli hadis. Walaupun dia tidak punya karya dalam pengertian kitab, tapi lisan-lisannya ini yang
semua bermuatan hadis yang dia ambil dari para ulama. Dia pernah ketemu 87 para ulama. 87. Dan di antara 87 ulama itu ada 70 ulama yang semua diambil ilmunya. Dan ilmu yang dia pakar itu adalah ilmu hadis. Sufyan bin Uyainah. Ulama banyak memujinya. Ulama karena kecerdasannya, karena kearifannya, karena kezuhudannya, bahkan sisi kecerdasannya itu sudah muncul saat beliau usia 10 tahun. Dia pernah cerita ketika dia pergi ke Mekah, bapaknya pergi ke Mekah bersama dia saat usia 10 tahun. Kemudian ketika mau masuk masjid, itu beliau bertemu dengan seorang ulama besar di zamannya. Ulama besar. Kemudian ulama besar tersebut, karena dia bawa keledai, dipegangnya lah keledai ulama tersebut, dan ulama sambil membacakan 8 hadis. 8 hadis. Kemudian ulama tersebut pergi ke masjid, sholat. Setelah sholat, ngambil lagi keledainya. Ketika mau diserahkan keledainya itu sambil nyetor hafalan hadis yang tadi dibacakan oleh gurunya. Coba kalau kita sholat kira-kira berapa lama? Kalau sholat anggaplah sholat tahiyatul masjid atau sholat wajib lah. Berapa kira-kira? Sebentar ya, masuk ke masjid, sholat, kemudian keluar lagi. Anggaplah 15 menit, anggaplah kira-kira gitu ya. Itu dah khusyuk sekali. Dia mampu membacakan 8 hadis, padahal barusan tadi dia mendengarkan hadis. Ini saking cerdasnya ulama yang bernama Sufyan bin Uyainah. Maka sering kita berpikir, sering kita berkata, sebagaimana disebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa sebaik-baik generasi pertama adalah generasiku, yaitu generasi sahabat. Yang kedua adalah generasi tabi'in. Yang ketiga adalah generasi tabi'ut tabi'in. Nah, beliau ini ulama pada abad kedua Hijriyah, ulama tabi'ut tabi'in. Nah, apa yang akan kita ambil dari nasihat beliau ini? Yaitu menjawab 3 tantangan tadi, 3 problem ini. Kata beliau, ketika menasihati seseorang, beliau berkata, kanal ulama fima madha. Ulama zaman silam yaktubu ba'dhum ila ba'dhin bihaula'il kalimat. Kalau ada temannya berpergian safar, untuk safar apa saja, safar menuntut ilmu, safar beribadah mungkin umroh, haji dan seterusnya, atau barangkali bepergian dalam jarak yang tidak jauh, beliau sering berpesan. Ini saya kira nasihat ini nggak masalah kalau kita biasakan ke orang, nasihatkan ke orang, atau mungkin ketika anak kita mau safar, mau kerja jauh, mau mondok misalnya. Ini nasihat ini bisa kita bacakan kembali kepada mereka. Kata Sufyan, ulama dulu kalau beliau memberikan nasihat kepada sahabatnya, dia menulis atau dia berkata dengan beberapa kalimat. Nah, kalimat ini kita cukupkan 3 kalimat saja, 3 nasihat saja. Yang pertama kata beliau, man aslaha sariratahu aslahallahu ala niyyatahu.
siapa yang memperbaiki rahasia hatinya, niscaya Allah akan memperbaiki amalan lahiriahnya. Jadi kalau kita memperbaiki urusan hati, maka semua gerak-gerik kita, cara berpikir kita, bahkan apa saja itu akan baik. Bahkan fisik kita yang mungkin kata orang pendek, hitam, apalagi jelek, dan macam-macam gitu ya. Kalau hati sudah baik, maka itu akan sempurna dalam pandangan orang lain. Siapa yang memperbaiki hatinya, Allah akan perbaiki lahiriahnya. Nah, umat dulu, bahkan mungkin umat sekarang, rusak karena mereka menyibukkan dirinya untuk memperbesar materi. Zaman dulu juga sama. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengingatkan kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, di mana kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Fawallahi mal faqra akhsha alaikum." Jadi sebenarnya yang aku takutkan kepada kalian ini bukanlah kalau kalian ini fakir, miskin. Karena fakir miskin ini sebenarnya sudah ada dari sananya. Dan Al-Quran itu menyebutkan fakir. Makanya biasa kalau kita diskusi sama mahasiswa ketika dia bikin skripsi misalnya, dia mengatakan di antara masalah satu keluarga, satu masyarakat itu adalah kemiskinan. Ingat, kemiskinan itu bukan problem. Karena dulu seperti ungkapan ya Al-Imam Atiyah dan ulama-ulama yang lain dalam menjelaskan hadis Al-Arba'in An-Nawawi, sahabat ini ada yang miskin, ada yang kaya, tapi semua mereka itu adalah saleh. Artinya miskin dan kaya itu tidak masalah. Akan tetapi walakin akhsha an tabsatad dunya alaikum. Namun yang aku khawatirkan kepada kalian, kata Nabi, kalau dunia ini sudah Allah bentangkan kepada kalian. Kekayaan sudah di depan mata. Ini yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam khawatirkan, sehingga apa? Rusak. Sebagaimana orang-orang zaman silam rusak. Makanya ulama yang bernama Al-Imam Asy-Syatibi dalam kitabnya Al-I'tisam menyebutkan, innama dakhalal fasadu 'alal khalqi min sittati asya. Ada penyebab rusaknya umat ini. Di antaranya apa? Sarat abdanuhum muhayyi'atan li syahwatihim. Mereka suka memperbesar urusan fisik, urusan materi. Tadi kalau berpikirnya kalau dapat gaji, biasa apa berpikirnya itu? Renov A, renov B, beli A, beli B, dan seterusnya. Berpikirnya memperbesar materi. Kalau sudah menjabat, biasanya berpikirnya materi juga. Bagaimana bisa beli kebun A, beli rumah B, macam-macam, punya apartemen A. Ini orang suka mempersibuk dirinya, memperbesar materi. Inilah sebabnya rusak umat ini. Padahal kalau memang kita sadar apa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, Hud ayat 16, bahwasanya kalau kita berpikir dunia, minta dunia, itu pasti dapat dunia. Kalau kita minta akhirat, sama juga Allah akan berikan akhirat. Namun kalau kita hanya minta dunia, dunia dapat, akhirat enggak kebagian. Kata Allah Jalla wa'ala, man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha, siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan segala perhiasannya, nuwaffi ilaihim
a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Kata Allah Jalla wa Ala, maka Allah akan berikan balasan kepada mereka. Artinya Allah berikan dunia kepada mereka. Akan tetapi ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirah. Mereka enggak dapat bagian di akhirat. Bahkan illan nar, yang dia dapatkan hanyalah perih dan siksa neraka. Maka hati-hati kita yang berpikir dikit-dikit uang. Masalah ini pasti selesai kalau sudah ada uang. Kan kira-kira begitu ya. Walaupun uang itu bisa saja juga menjadi solusi, tapi uang itu bukan segala-galanya. Coba kita berpikir, kalau misalnya umroh, kenapa orang yang kaya nggak bisa umroh? Tapi mungkin orang yang biasa-biasa saja umroh. Kenapa orang kaya susah untuk infak? Padahal kita dalam keseharian banyak orang miskin yang infak. Ini menunjukkan bahwasanya materi ini bukan penyelesai masalah. Karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menjelaskan agar semua masalah kita ini selesai. Dengan cara apa? Kata Nabi, ala wa inna fil jasadi mudghah. Ingat, dalam tubuh kita ini ada segumpal daging. Wa idza salahat salahal jasadu kulluh. Manakala segumpal daging itu baik, bersih, maka semua tangan, mata, kaki, lidah, gerak-gerik kita, kebijakan kita, cara kerja kita, cara berpikir kita akan baik. Tapi sebaliknya, wa idza fasadat, manakala hati atau segumpal daging itu busuk, fasadal jasadu kulluh, maka semua akan rusak. Cara kerjanya rusak, cara berpikirnya rusak, membuat kebijakan rusak, rusak semuanya. Kata Nabi, ala wahiyal qalbu, ingat, segumpal daging itu adalah hati. Nah, orang hari ini jarang berpikir, mungkin kita diantaranya, bagaimana hati saya tidak bermaksiat. Jarang berpikir ke sana. Bagaimana hati saya ini terjaga, tetap orientasinya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jarang kita berpikir demikian. Tapi mungkin bangun tidur, sambil kerja dan seterusnya kita berpikir bagaimana materi kita ini bertambah. Maka sebenarnya kalau kita merenungkan juga dan kita sadar bahkan kekayaan fisik kita, jabatan kita ini sebenarnya nggak mempengaruhi kemuliaan seseorang. Dan Allah Subhanahu wa taala nggak melihat itu semua. Nabi mengatakan, innallaha la yanzuru ila ajsamikum. Sesungguhnya Allah ini nggak melihat fisik-fisik kalian. Wala ila suwarikum, nggak juga melihat rupa dan bentuk kalian. Walakin, akan tetapi, yanzuru ila qulubikum, Allah pandang hati kalian. Jadi gerak hati, kerjaan hati ini yang paling penting. Jadi sebenarnya kalau dalam kehidupan kita sehari-hari ini kita sebenarnya sering berkata begini, ada orang biasa-biasa saja atau orang kaya lah gitu ya, orang kaya punya jabatan macam-macam lah. Tapi ketika hatinya bermasalah, misalnya dia suka marah, dendam gitu ya, maka kita akan mengatakan orang itu nggak bagus. Walaupun secara fisik dia oke, secara materi dia ada. Kita juga sering menemukan ada orang biasa, rumahnya mungkin juga biasa, penampilannya juga biasa, tapi karena hatinya bagus kita mengatakan, oh ini mah orang baik nih. Jadi kita sebenarnya sadar siapa orang baik. Orang baik itu bukan mereka yang punya sisi materi. Orang baik ini ketika hatinya ini
baik. Tentu standar baik adalah standar yang Allah dan Nabi-Nya sebutkan. Dan masalah kita pribadi, keluarga kita, bangsa dan negara kita, ini bukan masalah materi sebenarnya. Bukan masalah materi. Coba di Indonesia saja, negara kita ini kaya banget. Menunjukkan bahwa masalah kita bukan karena materi. Di rumah kita mungkin ada beras, ada simpanan untuk lauk 2 hari, 3 hari dan seterusnya. Berarti kan nggak ada masalah. Masalahnya di mana? Masalahnya itu di hati. Masalahnya di hati. Makanya sebenarnya kalau hati ini sering kita pikirkan bagaimana hati saya ini senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka gerak-gerik kita akan bagus, cara ngomong kita bagus, cara berpikir kita bagus, bekerjanya akan jujur, nggak akan ada korupsi dan seterusnya karena hatinya tidak bermasalah. Ikhwani fillah yang Allah muliakan, bahkan kalau hati kita ini kita arahkan untuk tetap bersih, maka tidak hanya bermanfaat di dunia, tapi bermanfaat nanti di akhirat. Allah sudah mengatakan yauma, nanti pada yaumul qiyamah, la yanfa'u mal, enggak akan ada lagi manfaatnya harta yang banyak, wala banun, sama juga kalau punya anak yang banyak, enggak ada manfaatnya, illa man atallah, kecuali kalau mereka saat datang kepada Allah biqalbin salimin, membawa hati yang selamat. Membawa hati yang selamat. Dan materi ini saya kira sudah amat sangat sering kita dengarkan. Cuma mungkin kita kadang-kadang lupa atau kadang-kadang kita sibuk dan seterusnya. Oleh karena itu para ulama mengatakan ada standar hati yang bisa menyelesaikan masalah. Jadi kata Sufyan tadi, perbaikilah hatimu, Allah akan perbaiki lahiriahmu. Pertama, hati kita ini harus mengetahui Allah ini ada. Artinya pemikiran-pemikiran yang mengatakan Tuhan itu enggak ada, seperti komunis dan seterusnya, ya, maka itu enggak menyelesaikan masalah. Jadi komunis ini sebagus apapun organisasi mereka enggak akan menyelesaikan masalah. Yang kedua, sama juga, yang kedua ini dia harus yakin akan datangnya yaumul qiyamah. Nah, ini kan penyakit ini kadang-kadang kita memiliki nih. Kita lupa hari kiamat pasti terjadi. Tapi kita sibuk apa? Memperbanyak materi. Yang ketiga, Allah pasti bangkitkan kita dari alam kubur. Sesuai dengan kondisi kita. Kalau kita meninggal dalam kondisi baik, maka Allah akan bangkitkan dalam kondisi baik. Tapi na'udzubillah, kalau orang banyak amaliyah buruknya, Allah akan wafatkan dalam keadaan buruk, dan Allah akan bangkitkan dia dalam keadaan buruk. Yang keempat, bahwasanya dia berpaling dari apa yang tidak pernah dicontohkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia berpaling, nggak mau dia. Nah, seperti nanti mungkin malam ini, malam besok, malam lusa, kita berhadapan dengan kebiasaan masyarakat yang membesarkan nisfu Sya'ban. Nah, gimana kondisi hati kita? Hati yang bersih ini, kata para ulama, ketika dia berpaling dari amalan-amalan yang tidak pernah dicontohkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kelima, dia tenang kalau sudah hidup ini sesuai dengan yang Rasulullah contohkan. Jadi senang dengan sunnah dia, bahkan dia penasaran, kalau begini gimana sih sunnahnya? Kalau begini gimana sih sebenarnya amalan Rasulullah? Yang terakhir, hatinya terhindar dari penyakit syirik, syirik besar maupun syirik kecil, dan dari penyakit-penyakit hati.
Kalau kita memiliki hati yang seperti ini, insya Allah cara bekerja kita ini pasti bagus. Amaliyah kita dengan istri, dengan tetangga, dengan teman-teman kita di tempat kerja pasti akan bagus. Kalau hati kita seperti ini. Bahkan Al-Imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala menambahkan, hati yang bersih ini yang bisa merubah keadaan ketika hati selamat dari kesyirikan. Jadi dia mulai bangun tidur itu sudah tertata niatnya. Mau ngapain saja itu karena mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Enggak ada unsur beribadah kepada selain Allah. Yang kedua, hatinya selamat dari syubhat yang meragukan, pemikiran-pemikiran nyeleneh seperti pikiran spilis, ya, sekularisme, pluralisme agama dan seterusnya. Dia jauh daripada itu semua. Yang terakhir, dia terhalang dari mengedepankan syahwat, namun dia bisa menundukkan syahwat. Kan para ulama mengatakan kalau kita ini ada namanya al-iman, di bawahnya itu akal, di bawahnya itu syahwat. Ada orang yang akalnya kalah oleh syahwat. Ada yang akal dan imannya kalah oleh syahwat. Nah, orang yang bersih hatinya ketika syahwatnya itu tertata, tunduk pada akal, tunduk pada iman. Jamaah Allah muliakan. Bahkan Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam Al-Jawabul Kafi, beliau mengatakan hati yang bisa merubah keadaan. Yang merubah keadaan, pertama ketika hati selamat dari syirik, dengki dan hasad. Kesyirikan oke lah, kita mungkin yakin lah kita nggak melakukan kesyirikan. Tapi dengki dan hasad nih kadang-kadang selintas, dia mungkin lewat hanya 1 detik saja. 1 detik lewat dia. Berarti hati kita masih bermasalah. Atau kita kikir. Nah, kikir juga kadang-kadang lewatnya kapan? 1 detik saja dia. Ketika melihat rombol, melihat kotak amal saja, melihat ada orang lewat minta sesuatu, kita mikir 2 kali. Sekilas dia. Itu berarti hati kita masih bermasalah. Yang kelima, yang keempat, ada sifat sombong, wal kibri, wa hubbid dunya war riyasati, terlalu cinta kepada dunia dan kedudukan. Ini juga penyakit. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika menjelaskan nanti ada saatnya kaum muslimin ini jumlahnya banyak sekali, tapi keadaan mereka diperebutkan sebagaimana satu nampan diperebutkan oleh binatang-binatang. Para sahabat bertanya, bukankah jumlah kami pada masa itu banyak? Nabi mengatakan iya. Masalahnya bukan jumlahnya sedikit atau banyak, tapi karena ada satu penyakit namanya terlalu cinta kepada dunia, hubbud dunia. Makanya dulu ada, saya pernah membaca di tahun 80-an, saat para intelektual dari kalangan wartawan, politikus itu datang mewawancarai Allahyarham Dr. Muhammad Natsir tahun 80-an, saya baca itu sejarahnya. Ditanya apa problem bangsa. Jadi ditanya di saat itu 80-an, apa problem bangsa? Kata dia, problem bangsa ini adalah cinta dunia. Dulu sebelum masa kemerdekaan, orang tuh bangga kalau kebunnya misalnya diambil orang, diambil penjajah gitu kan.
bahkan mungkin anaknya, keluarganya meninggal, mereka nggak terlalu sedih karena sudah merasa berkorban untuk bangsa. Tapi setelah kemerdekaan, merasa berjasa dan kepingin dapat imbalan, berjuang harus ada imbalan. Berjuang harus dapat pangkat dan jabatan. Kalau dulu tuh dia berkorban dirinya, hartanya, bahkan keluarganya dikorbankan untuk mendapatkan kemuliaan bebas dari penjajahan. Makanya problem bangsa di tahun 80-an itu sudah ada penyakit orang gila dengan dunia. Dan ruhnya tak dihiraukan, hatinya nggak dipermasalahkan. Yang berikutnya, penyakit yang menjauhkan dia dari Allah, syubhat, syahwat, atau setiap keinginan yang berlawanan dengan keinginan Allah Subhanahu wa ta'ala. Manakala hati kita bebas dari ini, maka insya Allah akan menyelesaikan masalah. Jadi perbaikilah hatimu, niscaya Allah akan perbaiki lahiriahmu. Ya. Jadi kita secara materi silakan ada, silakan nggak ada, silakan kaya, silakan banyak dan seterusnya. Tapi tetaplah hati kita terjaga. Jamaah Allah muliakan. Kenapa hati kita ini rusak? Al-Imam Al-Hasan Al-Basri mengungkapkan ada 6 yang secara spontan membuat hati kita ini bermasalah. Pertama adalah yadhnubuna biraja'it taubati. Jadi dia sengaja nih melakukan dosa dengan harapan nanti kan bisa bertaubat. Jadi kalau ada perkara yang jelek lah, kita ngerti itu jelek, gak bagus. HP misalnya, kita ngerti situs A, situs B gak bagus. Tapi sengaja kita buka karena ada pikiran apa? Nanti kan bisa bertaubat. Nanti kan bisa istighfar. Nah ini penyakit. Jadi penyakit hati ketika ada perasaan seperti itu. Sengaja bermaksiat, tapi berpikirnya kelak kan bisa bertaubat. Yang kedua, ya'lamunal ilma wala ya'lamuna. Dia secara waktu banyak dihabiskannya untuk belajar, tapi amaliyah dia ibarat api dengan panggang jauh sekali. Ilmunya ada, amaliyahnya nggak punya. Ini juga merusak hati. Dan dunia pendidikan hari ini ke arah sana. Yang penting dia belajar, yang penting dia pintar. Masalah amalan nanti. Ini pemikiran sekuler ya. Yang ketiga, dia idza amilu la yukhlisun. Kalau beramal dia ada unsur sum'ah, unsur riya, tidak ikhlas. Nah, itu juga penyakit hati. Semakin dia beramal tak ada nilai keikhlasan, maka kekotoran dalam hatinya semakin tebal. Yang keempat, ya'kuluna rizqallah wala yashkurun. Dia makan, dia minum, menikmati fasilitas apa yang ada di dunia ini, namun dia lupa bersyukur. Ingat, setiap kali menikmati rahmat dan nikmat Allah ini dia gak bersyukur, saat itulah hatinya mulai ada cercah-cercah hitam. Makanya syukur dan kufur nih, syukur ini memutihkan hati, tapi kalau tidak bersyukur menggelapkan hati. Banyak mengatakan alhamdulillah, sadar akan kenikmatan ini dari Allah, dan kita jadikan kenikmatan Allah ini mengantarkan kita kepada ketaatan, hati kita akan bercahaya. Tapi kalau kita lupa bersyukur,
Ya, kita nggak ngeh bahwa nikmat ini dari Allah, bahkan kita mengatakan ini kan karena kerja saya, kerajinan saya, kreativitas saya, atau dia menggunakan yang Allah berikan untuk maksiat, maka hatinya semakin menggelap. Yang kelima, ma yardawna biqismatillah, dia nggak ridho dengan pemberian Allah. Kita Allah berikan panas, salah. Allah berikan hujan, salah juga. Jadi mana yang benar? Ini penyakit. Kalau kita mengeluh dengan keadaan, ngomel saja, latah lidah kita, oh hujan lagi, banjir nih. Hati kita bermasalah. Ingat, hati yang bersih ini, hati yang bisa merubah keadaan ketika pemberian Allah ini ridho. Kita menerima. Allah berikan sesuatu yang nyaman, kita ridho. Allah berikan sesuatu yang barangkali nggak nyaman, kita pun harus ridho. Yang terakhir, sering kita ngurus jenazah. Kita mengiklankan, mungkin kita mendengarkan iklan, kita mungkin juga share di grup bahwa si fulan bin fulan, si fulanah binti fulan meninggal, atau kita terlibat dalam kepengurusan jenazahnya, kita kafani dan seterusnya, tapi kita nggak bisa mengambil pelajaran dari itu semua. Kalau 6 hal ini dilakukan, itulah sebenarnya yang membuat hati kita nggak bisa merubah keadaan. Tetap saja cara bekerja kita nggak bagus, cara berpikir kita nggak bagus, komunikasi kita sama anak, sama istri, sama tetangga nggak bagus, lantaran hati kita masih bermasalah. Ikhwani fillah ya Allah muliakan. Ini nasihat yang pertama. Perbaikilah hatimu, niscaya Allah akan perbaiki lahiriahmu. Jadi bangsa ini diantara problemnya adalah hati. Maka tugas da'i, tugas guru, tugas kita sebagai pemimpin, pimpinan, maka coba untuk memperbaiki hati kita sekaligus hati orang-orang yang di sekitar kita. Insya Allah akan baik bangsa ini. Yang kedua, man aslaha ma bainahu wa bainallah, kata Sufyan bin Uyainah, siapa saja yang memperbaiki hubungannya dengan Allah subhanahu wa ta'ala, aslahallahu ma bainahu wa bainan nas, Allah akan perbaiki hubungannya dengan sesama manusia. Nah, terjadinya pertikaian, percekcokan antara kita saja, antara DKM dengan DKM, RTA dengan RTB, RWA dengan RWB, antara kita dengan tetangga, kita dengan istri, kita dengan anak, komunikasinya nggak bagus, kita sama orang tua, sama mertua. Dalam urusan kecil saja kita kadang-kadang urusan lapak misalnya, urusan lapak dendamnya bertahun-tahun tuh. Gara-gara pembagian harta warisan yang kita pandang nggak adil, kita nggak mau pulang kampung tuh. Ini kan masalah. Kenapa orang nih kok bisa cekcok, bisa bertikai, padahal gara-gara kecil? Boleh jadi karena hubungan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala masih bermasalah. Salat kita, mungkin tilawah Al-Quran kita, mungkin doa kita yang masih sedikit. Kalaulah urusan kita dengan Allah Jalla wa'ala bagus, maka Allah akan perbaiki hubungan sesama kita. Saya pernah sampaikan hal ini pada jamaah, bahwasanya ibadah ini mengantarkan kepada kemuliaan. Ibadah apa saja? Salat misalnya. Bahkan saya pernah sampaikan diantaranya,
Satu saja, salat saja. Salat saja. Kata Atiyah bin Muhammad Salim dalam Syarah Al-Arba'in An-Nawawi, orang yang salatnya benar, pertama dia akan terbiasa memiliki atau memakai pakaian yang jauh dari kotor. Artinya kehidupan orang muslim nih bersih dia. Bersih fisiknya, ya, bersih bajunya, bersih rumahnya, bersih lingkungannya. Nah, kita satu pertanyaan nih juga, kenapa mungkin kita suka nggak bersih? Boleh jadi karena masalah kita dengan Allah, terutama ibadah sholat ini masih bermasalah. Yang kedua, pasti bersih fisik kita, badan kita, nggak bau, apalagi macam-macam tuh, nggak gatal-gatalan, walaupun gatal-gatalan itu normal ya, tapi kalau dalam kehidupan yang normal tapi dia nggak normal, itu kan berarti bermasalah. Berarti bersihnya badan, bersihnya fisik itu karena dia banyak ibadah. Yang ketiga ini penting, bersihnya hati, ya, wa taharatul qalbi min amradihi, bersihnya hati dari penyakit-penyakit hati, kal hiqdi wal hasadi, yaitu penyakit dendam, hasad. Jadi dendam dan hasad ini sebenarnya problem. Jadi ketika kita melihat orang lain mendapatkan kenikmatan, ada berpikir gitu saja, itu berarti sudah hasad. Atau kita melihat, contoh sederhana, memandang rumput tetangga itu lebih hijau, kira-kira gitulah bahasanya, itu sudah hasad. Itulah sebenarnya yang membuat kita terjadi suudzon, melebar lagi kepada pertikaian dan seterusnya. Makanya para ulama mengatakan, kalaulah para mereka yang punya harta, punya pangkat dan jabatan, Allah selamatkan dirinya dari al-bakhil, minas syuhi, penyakit-penyakit bakhil. Orang kaya, para pejabat dibebaskan dirinya dari penyakit bakhil. Sementara wasallamal faqir minal hikdi, andaikan ada orang miskin, Allah selamatkan dia dari penyakit hasad, penyakit dendam, maka asbahal jami'u ikhwana, gak akan ada perbedaan antara kaya dan miskin, antara pejabat dengan yang gak berjabat, antara orang yang di papan atas dengan yang awam. Gak akan ada bedanya. Semua mereka akan saling bahu-membahu, saling bersaudara. Makanya terjadi pertikaian antara kita dengan keluarga, anak, istri, mertua, adik kakak ipar, itu di antaranya adalah ada iri dan dengki, dan itu semua penyakit hati. Penyakit hati disembuhkan manakala hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala itu baik. Memang pertikaian, perbedaan itu lumrah, pasti ada di mana-mana saja, lumrah. Makanya ulama zaman dulu seperti Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, kalau kita mau cek gitu ya, mau list jenis-jenis perbedaan, itu banyak banget. Ya, kita sama istri saja nggak sama, selera saja, kita suka sambal, istri nggak suka sambal. Kita nggak senang tidur pagi, tapi mungkin ada anak kita senang tidur pagi. Kita nggak senang misalnya dengan orang yang malas-malas, tapi ada juga orang yang kepinginnya malas-malas. Jadi perselisihan itu banyak sekali. Andaikan kalian melihat perselisihan, gak akan terhitung jumlahnya berapa. Dan andaikan setiap orang sedikit-dikit memperlihat perselisihan, maka yang ada adalah permusuhan. Gak akan pernah persahabatan. Kita harus belajar dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan Umar radhiyallahu anhu. Beliau juga berselisih, berbeda pendapat dengan orang hebat. Umar
berbeda pendapat dengan Abu Bakar. Tapi yang mereka ingin raih itu adalah semua ingin mendapatkan kebaikan. Perbedaan itu lumrah, tapi jadikan perbedaan itu adalah kebaikan. Semua orientasi kita mencari ridha Allah, mencari kebenaran, bukan mencari kemenangan. Makanya Imam Asy-Syafi'i juga kita harus belajar dari ungkapan beliau. Kata beliau, ya Aba Musa, wahai Yunus As-Sadafi, ini seorang ulama yang dipanggil Abu Musa, ala yastaqimu an nakuna ikhwana wa illam nattafiq fi mas'alatin. Bukankah kita ini tetap bersaudara, tetap bersahabat, meskipun kita tidak sepakat dalam satu masalah. Jadi yang paling tinggi itu persaudaraan, bukan yang kita kedepankan adalah perbedaan. Nah, nanti kita nih menghadapi Ramadan nih. Nah, di mana sikap kita? Mau mengedepankan perbedaan, apa mau mengedepankan kebenaran? Nah, mungkin kita insya Allah akan mengedepankan kebenaran. Perbedaan itu biasa. Perbedaan itu biasa. Jamaah Allah muliakan, syaitan dia pernah berputus asa karena orang-orang Mekah, orang-orang Saudi, orang-orang Arab itu dibimbing oleh Rasulullah SAW ibadah dengan benar. Namun syaitan ini selalu berusaha untuk memicu kebencian dan permusuhan. Jadi pasti dinyalakan percikan-percikan api kecil di tengah-tengah kaum muslimin ini. Supaya apa? Dikit-dikit berdebat, dikit-dikit bermusuh, dikit-dikit membenci. Apalagi zaman sekarang kita mensos, yang kalau hati kita ini nggak ada remnya, pikiran kita nggak ada remnya, itu semua kita telan tuh yang ada di media sosial. Kita goreng, orang menggoreng, kita juga ikut menggoreng. Ya padahal itu boleh jadi itu adalah pemicu dari syaitan untuk membuat kita saling membenci, saling permusuhan. Padahal kita sadar nih, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa mukmin ini dalam urusan kecintaan, dalam urusan kasih sayang, dia seperti satu jasad. Sadar kita. Dulu kita materi SD saja sudah dapat ini. SMP sudah dapat, apalagi di SMP. Bahwa kita ini satu tubuh. Harus saling mencintai, harus saling mengorbankan. Kalau satu di antara tubuh kita ini sakit, ya kita pasti merasa tubuh yang lain sakit. Gara-gara sakit mata, kita nggak bisa tidur. Gara-gara bengkak tangan kita, susah tidur. Nah, harusnya kita berpikir bahwasanya kalau ada satu dari kalangan kaum muslimin ini, kaum mukmin ini, dia bermasalah, kita pun juga merasa bermasalah. Dia miskin, kita pun harus membantu. Karena mereka adalah bagian dari hidup kita. Kita sering berdebat antara A, B, sering bertikai dengan mungkin kakak, adik kita, gara-gara urusan warisan saja. Urusan warisan. Orang tua ada meninggal, tapi ada warisan. Gara-gara warisan yang mungkin dipandang nggak adil, kita nggak pulang kampung tuh. Gara-gara itu, padahal kecil itu. Nabi mengatakan, la yahillu li muslimin ayyahjura akhahu fawqa thalathi layalin. Nggak halal bagi seorang mukmin untuk tidak menyapa saudaranya lebih dari 3 hari. Nah ini kita pulang kampung aja enggak, gitu kan? Karena apa tadi? Karena enggak nyaman, karena ada unsur kebencian, dendam. Padahal Nabi sudah mengatakan enggak halal bagi orang mukmin sampai enggak tegur sapa selama 3 hari. Ya sekarang mungkin media sosial itu sebenarnya menggampangkan kita tuh.
Kalau mau ngomong kan malu. Udah pakai WA saja. Mohon maaf ya, saya salah. Selesai. Nah, jangan sampai kita berpikirnya kayak orang dulu, gimana cara pula mau ke sana ya? Nggak ada kendaraan. Sekarang tuh gampang. Ada media sosial. Kita bisa minta maaf, kita bisa mengislah, dan seterusnya. Jadi, jamaah Allah muliakan, kalau ingin baik kita, hubungan kita sesama jamaah, sesama warga, dengan orang lain, maka perbaikilah hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Syaitan ini dia akan memberikan, menghembuskan, menyebar penyakit-penyakit iri dan dengki di tubuh kita, di tubuh kaum muslimin. Kata Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Al-Fawaid, bahwasanya syaitan ini atau iblis ini dia memiliki penyakit sombong sehingga Allah keluarkan dia dari surga. Penyakit ambisi, penyakit rakus pernah mengidap di bapak kita Adam dan Hawa. Sudah ada segala kenikmatan, tapi kepingin makan buah atau pohon yang Allah larang. Padahal sudah lengkap itu. Dalam bahasa sederhana, kita mungkin sudah ada istri, tapi masih melihat istri orang lain karena rakus itu. Gitu kan? Sudah ada uang sekian, tapi masih doyan dengan uang yang lain. Rakus, tamak itu. Itulah yang menyebabkan Adam Allah usir dari surga. Jadi ambisi ini membuat masalah. Iri dan dengki juga sama. Orang yang iri pasti dia berbuat zalim. Seperti anak Adam, gara-gara dia iri dan dengki, dia rela membunuh saudaranya. Jadi orang main instan hari ini kenapa? Karena iri dan dengki. Main instan, main cepat. Saya pernah nanya salah satu pengusaha, dia punya perusahaan, dia punya restoran, dia bilang sih se-Indonesia, dia bilang begitu. Saya nanya, apa kira-kira masalah orang hari ini? Karena dia pengusaha. Dia bilang, Ustaz, kualitas kerja kita, kualitas karyawan kita hari ini itu maunya instan. Ketika nyuguhkan, karena dia restoran ya, nyuguhkan ke pembeli makanan, yang penting udah dihidangkan saja. Tapi dia tidak punya proses. Misalnya, kalau misalnya, saya nggak, mohon maaf kalau salah ya, kalau lauk harusnya diapain dulu gitu kan, dikasih apa dulu, didiamkan dulu sekian menit, sekian apa, kira-kira gitu. Itu prosesnya ada, sehingga ketika dihidangkan nyaman. Tapi orang kadang-kadang maunya instan saja, yang penting dihadirkan. Ini kata beliau. Jadi masalah kita hari ini kerja, kepinginnya instan, cepat. Dari rumah ke kantor normalnya 1 jam. Kepingin cepat, gimana caranya? Udah tabrak aja tuh, lampu merah tabrak, orang mungkin ketika senggol biasa saja. Karena tadi maunya kita instan. Ini penyakit nih. Jadi iri dan dengki ini menyebabkan orang berpikir instan, tapi bukan mie instan. Type yang ketiga, sudah syuruk ya? Masih berapa menit? Sudah lewat? Oh, baik. Kalau sudah lewat berarti kita cukupkan dulu. Baik, jamaah Allah muliakan. Jadi nasihat beliau Sufyan bin Uyainah ini ada 2 yang sudah kita pelajari. Pertama, perbaikilah hati kita, isi hati kita dengan tauhid, dengan ilmu, ya, dengan keyakinan kepada Allah Jalla wa'ala. Niscaya semua gerak-gerik kita ini akan bagus, masalah akan selesai. Yang kedua, perbaikilah hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Niscaya Allah akan perbaiki hubungan kita dengan sesama manusia. Saya kira demikian, yang benar dari Allah Jalla wa'ala, yang salah dari kelemahan saya pribadi. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Kita tutup dengan hamdalah dan kafaratul majlis.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Syuruk. Ada yang mau tanya nggak? Boleh, boleh, ayo, boleh lah, silakan. Bismillah. Lisan. Insyaallah, barakallah. Baik, barakallahu fiik. Iya, betul. Ungkapan Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ketika dia menjelaskan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang jagalah lisanmu, karena lisan ini bisa mengantarkan seseorang kepada surga dan bisa melemparkan orang ke neraka. Kata beliau, hati yang posisi lisan di belakangnya, hati yang posisi lisan, arti lisan yang di depannya ada hati, maka dia akan berkata yang baik. Tapi kalau lisannya di depan, maka lisannya gak akan terkontrol oleh hati. Karena ketika hatinya terisi keimanan, keikhlasan, kebaikan, maka lisannya akan mengeluarkan keimanan dan kebaikan. Tapi kalau hatinya dipenuhi dengan iri, dengki, hasad, penyakit dunia, maka lisannya akan sama juga berkata yang ada unsur iri dan kecintaan kepada dunia. Itu betul ya pendapat seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya, Pak ya. Ayo satu lagi deh, enggak? Dengan adanya keadaan begitu, itu sering mengganggu diri saya, terutama seandainya ada peluang, artinya peluang peluang perubahan apa-apa, dan kita tuh masih ingin berharap untuk mendapatkan itu kesempatan itu. Tapi di sisi lain hati itu terhalangi, misalnya nih ada kewajiban yang harus saya bayar, contohnya nih harus saya bayar listrik, PAM, dan sebagainya harus dibayar. Itu kan jadi bertentangan dalam hati sendiri. Itu untuk membenahi hati itu biar kita itu dapat amalan akhirat juga dapat menyelesaikan masalah ini dengan baik, itu bagaimana caranya? Sementara ya udah nggak punya gaji tadi. Baik, masya Allah. Ini gimana jawabnya nih? Barakallahu fiikum. Jadi dalam hadis Arba'in An-Nawawi ini ada pertanyaan para sahabat yang miskin. Ini Abu Dzar radhiyallahu anhu. Dia melaporkan kepada Nabi, wahai Nabi, orang-orang kaya ini enak banget nih. Gitu kan. Ya dia sholat, kami juga sholat. Kalau dia puasa, kami bisa puasa. Tapi ketika dia sedekah, dia bisa sedekah, kami nggak bisa sedekah. Dia bisa bayar anaknya SPP, mungkin kira-kira gitulah. Kami ngutang, kira-kira gitu ya. Kira-kira gitu bahasanya lah. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis itu, awalaisa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaquna. Jadi bukankah Allah ini sudah memfasilitasi apa saja nih untuk bisa kalian gunakan, termasuk juga untuk bersedekah, RSVP dan seterusnya. Nah, cuma hanya pada posisi hati kita nih yang barangkali tadi, pertama kekhawatiran dengan rezeki Allah Subhanahu wa taala. Ini penyakit nih. Jadi kekhawatiran atau ketakutan dengan, mohon maaf, nggak bisa bayar A, nggak bisa bayar B, nggak bisa bayar kontrakan, nggak bisa bayar SPP. Ini penyakit.
Syaitan itu Allah sudah mengatakan dalam Al-Quran itu bahwa Allah bahwa syaitan ini menghantui kita dengan kefakiran, dengan kemiskinan. Tadi diantaranya nanti mau bayar gimana ya? Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, bagian dari kesalahan cara berpikir, kata beliau, ketika kita berpikir rezeki saya dari mana? Itu kesalahan berpikir. Gimana cara cari rezeki? Itu kesalahan berpikir. Kata beliau, rezeki itu bukan urusan kita. Kita tugasnya kerja. Itu bukan Jokowi, bukan. Pokoknya kerjalah, berusaha. Dan kerja tuh gak mesti harus sama dengan orang. Orang kantor, kepingin kantor juga, ya gak mesti sama lah. Orang jadi PNS, ya kita gak mesti harus jadi PNS. Pokoknya kerja. Kerja itu akan datang rezeki. Nah, kira-kira gitu. Jadi mungkin cara berpikir kita mungkin yang kita poles-poles sedikit lah ya. Kekhawatiran terhadap bagaimana nanti bayar SPP itu akan ada. Kan sudah Allah berikan jalan tuh. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Coba yakin dengan ayat itu. Tugas kita ini bagaimana dalam rel ketaatan Allah akan berikan dari arah yang tidak kita sangka. Cuma tadi kesalahan kita berpikir yang membuat kita seperti itu. Ada 9 cara berpikir yang salah. Ini ada filsafat Yunani sudah ada zaman dulu tuh. 9 cara berpikir yang salah. Di antaranya adalah kita ngurus yang seharusnya nggak kita urus. Itu cara berpikir. Tadi mikirkan rezeki. Padahal tugas kita apa? Usaha saja. Rezeki itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam.